kita akan bahas tentang kesehatan. Kali ini kita masuk ke topiknya kita adalah lifestyle ya. Oke, Cineng mungkin boleh ceritain dulu nih kesehariannya Cineng tuh kerjain apa aja? Kerjaannya kayaknya mencari kesibukan yang banyak banget. Tapi aku memang beberapa tahun belakangan ini sangat konsen dengan kesehatan. Oh, oke, gitu. sangat konsen. Jadi kesehatan, produk alami untuk tetap aktif gitu ya di usia yang menurut orang udah nggak produktif, tapi orang lihat kita kok kamu produktif sekali ya. Wow, gitu. Keren banget ya Cineng ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Oke, so kita hari ini mau ngobrol ya, Ci. Aku mau nanya-nanya nih, sebenarnya apa sih yang disebut lifespan itu, Ci? Hai semua, kembali lagi di Tanya Ahuy yuk. Hari ini adalah edisi spesial karena hari ini Ahuy ditemenin oleh teman dari Cici Ahuy. Nah, sebelum itu teman-teman, kita mau kenalan dulu nih. Aku ya? Iya dong, kamu dong. Hai, aku Lina, biasa dipanggil Neng Lina. Oke. Kayak nama populer ya, Neng Lina. Neng Lina. Hari ini aku mau diajak Ahuy, nggak tahu entah ngobrol segala Ngobrol apapun. santai ya, Ci ya? Ngobrol santai. Judulnya tentang balik lagi ke kesehatan. Oh, kita akan bahas tentang kesehatan. Kali ini kita masuk ke topiknya kita adalah lifestyle ya. Oke, Cineng mungkin boleh ceritain dulu nih kesehariannya Cineng tuh kerjain apa aja? Kerjaannya kayaknya mencari kesibukan yang banyak banget. Tapi aku memang beberapa tahun belakangan ini sangat konsen dengan kesehatan. Oh, oke, gitu. sangat konsen. Jadi kesehatan, produk alami untuk tetap aktif gitu ya di usia yang menurut orang udah nggak produktif, tapi orang lihat kita kok kamu produktif sekali ya. Wow, gitu. Keren banget ya Cineng ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Oke, so kita hari ini mau ngobrol ya, Ci. Aku mau nanya-nanya nih, sebenarnya apa sih yang disebut lifespan itu, Ci? Oh iya, ini sekarang topik yang udah lumayan ya. Orang lumayan angkat. Sebetulnya aku itu konsen dari dulu tentang lifespan. Lifespan itu adalah usia rentang orang hidup, umur hidup gitu ya, dari dia lahir sampai dia meninggal, itu yang dibilang lifespan. Oke, lifespan ya. Oke. Nah, apa sih Ci yang menjadi perbedaan antara lifespan sama health span? Oh oke. Kalau lifespan tadi kan usia orang hidup ya. Kalau health span itu adalah usia di mana orang itu masih tetap sehat, aktif dan produktif gitu. Jadi istilahnya usia hidup dan usia kesehatan. Oke, jadi usia hidup dan kesehatan yang dia bisa produktivitasnya terus tetap ada ya. Yes. Oke. Nah, apa sih yang membuat kayak setiap orang itu Ci lifespan panjang tapi health span-nya itu pendek? Kenapa ya bisa gitu ya, Ci? Nah, jadi khususnya zaman sekarang ya, kalau aku lihat sih kalau zaman dulu tuh agak jarang gitu. Jadi misalnya contohnya lifespan-nya itu panjang. Lifespan-nya itu kamu hidup misalnya 90 tahun. Oke. Tapi ternyata dari usia 30 kamu udah mesti minum obat kolesterol, darah tinggi, diabetes. Luar biasa ya. Jadi itu kan istilahnya udah 30 tahunnya nggak apa-apa, pas abis 30 ke 90-nya itu kan harus minum obat-obatan. Nah, jadi itu yang dibilang lifespan-nya panjang tapi health span-nya itu pendek gitu. Jadi kita maunya tuh bisa semuanya sama-sama lifespan-nya panjang juga, health span-nya juga panjang ya, Ci. Yes, betul. Oke. Kenapa ya Ci sekarang ini tuh kayaknya health span itu tuh semakin banyak dibicarakan di dunia medis dan wellness nih Ci? Kan Cici juga berada di dunia wellness ya tentunya. Betul. Jadi orang itu kesadaran orang untuk hidup sehat itu saat ini tuh tinggi. Oke. Itu seneng banget gitu, happy banget karena orang itu udah mulai sadar bahwa sehat itu lebih penting ya. Jadi sekarang itu banyak diangkat di mana muncul kan ya, dulu itu kayak aku nggak pernah dengar tuh
misalnya orang nyebutin satu penyakit gitu ya, kayak contohnya autoimun. Kan kayak zaman-zaman sekarang doang orang sedikit-sedikit autoimun, GERD segala macam. Nah, itu dengan timbulnya banyak penyakit kronis yang aneh-aneh, gaya hidup yang gak sehat gitu. Jadi orang itu sekarang mulai mengangkat isu itu. Kenapa health span itu penting? Ya karena itu mau hidup produktifnya, hidup aktifnya, hidup sehatnya itu lebih lama. Banyak orang juga kayak terpadel-padel juga ya, Ci. Dimana orang tuh sekarang dikit-dikit padel, kalau enggak olahraganya pilates gitu ya. Abis itu harus foto segala macam. Nah, itu bagus sih. Aku appreciate banget usaha mereka untuk tetap hidup sehat gitu. Kayaknya tetap ada yang harus bergerak lah gitu. Dengan bersaingnya lapangan padel sama kios dessert ya. Oh, iya, nah, itu persaingan yang sangat amat ketat, kompetitif, ketat banget gitu. Di mana ada kios dessert, di situ ada padel. Ya, betul. Abis padel jangan lupa bawa dessertnya apa gitu. Apalagi kalau bisa menyediakan dessert yang sehat juga ketika selesai dari padel. Wah, itu another topik yang sangat hot dan luar biasa ya untuk dibicarakannya. Yang luar biasa loh. Betul. Untuk bangun satu kebiasaan gitu ya, baik. Okay. Nah, bagaimana sih Ci kualitas hidup seseorang untuk bisa berubah ketika health span-nya tuh mulai turun, Ci? Nah, jadi itu sebetulnya menurut aku orang agak kurang aware gitu ya. Jadi sebetulnya beberapa hal kecil lah gitu yang bisa kita lihat, rasakan sehari-hari. Kenapa health span itu mulai menurun? Susah tidur, gangguan tidur ya. Aduh, gue gak bisa tidur nyenyak nih. Gue cuma tidur 3 jam, berapa jam, terus gue aktif lagi. Iya. Jadi kalau kayak di jam tuh ya Ci, ada yang namanya sleep time gitu sleep ya. Time-nya berapa jam, persentasenya bagus atau enggak gitu ya Ci. Mulai cepet capek ya, apa-apa. Aduh, gue kok udah capek ya, cepet sakit. Hujan katanya, oh karena pancaroba nih, pilek. Nanti sembuh, sakit pusing, nanti apalagi terus gitu banyak juga orang sedikit-sedikit stres gitu ya, terus sedikit-sedikit sakit pinggang nih, lower back pain nih, jadi harus pilates, harus. Sebetulnya itu yang harus kita sadari, makanya kenali dulu diri kita gitu, badan kita gitu. Jadi sebetulnya badan itu pinter banget ya, Tuhan tuh ciptain luar biasa banget buat bahan kita. Dia tuh baik banget, bisa ngasih sinyal kalau kita itu mau sakit loh. Bukan kita tiba-tiba, memang sih ada beberapa orang mungkin brok langsung misalnya serangan jantung segala macam. Sebetulnya kalau kamu aware sama tubuh kamu, itu akan ada sinyal-sinyal terlebih dahulu sebelum kamu mengalami itu. Jadi teman-teman di Tanya Ahui, jangan anulir sinyal-sinyal yang udah diberikan di tubuh kita ya. Betul. Jadi itu penting banget, kita perlu jaga agar jangan sampai hal yang terburuk itu terjadi ya. Betul. Khususnya jangan sampai tiba-tiba gitu ya. Itu kan sangat satu merugikan diri sendiri, kedua itu membawa pengaruh buruk buat orang lain. Kita nyusahin keluarga kita gitu ya. Nyusahin diri sendiri gitu ya. Nah, Ci, penyakit apa sih yang sering muncul kalau kita ketika mulai menurun nih health span-nya, dan meskipun kayak usia kita tuh cenderung masih produktif tuh Ci? Ini aku lihat contekan ya. Aku lihat dari aku tuh ngikutin Instagramnya WHO. Jadi kalau ada riset apa tuh aku langsung cari gitu. Mereka itu ada satu riset itu John Hopkins University kalau nggak salah ya, WHO itu mereka riset itu penyakit yang paling banyak dialami oleh orang produktif saat ini adalah diabetes tipe 2. Nah, karena apa itu tadi? Makanan ya. Khususnya itu lifestyle yang nggak dijaga. Jadi orang lebih seneng makan yang enak, tapi dia nggak mikirin ujungnya tuh dia bisa kena diabetes. Iya, betul. Terus hipertensi darah tinggi. Aku banyak banget teman yang masih muda, belum 40 itu udah minum obat darah tinggi. Kolesterol. Waduh. Gak apa-apa, makan aja. Abis itu minum obat kolesterol. Sis, itu bukan mencegah, namanya itu mengobati. Terus nyeri sendi yang tadi ya, nyeri sendi itu peradangan, itu yang paling membahayakan, itu akan timbul misalnya komplikasi antara tumor lah di tulang, tulang geser lah gitu. Nah itu tuh banyak banget. Dan yang lebih agak takut itu kan penyakit jantung ya. Jadi orang sekarang itu kan beberapa kita lihat belakangan
meninggalnya tuh usia muda usia karena apa? muda. Ternyata serangan jantung. Serangan jantung. Walaupun dibilang di wanita itu memang nggak rentan, pria yang lebih rentan kan, wanita enggak. Tapi sekarang itu dia hati-hati. 1/4 Ci. 1/4 ya. Iya, makanya itu agak-agak ngeri ya. Iya. Yaitu masalah kalau wanita itu hormon tiroid Ya, itu paling bahaya banget karena kan wanita kans untuk istilahnya cancer macam-macamnya itu banyak ya karena sumbernya itu yaitu limfatik, tiroid gitu. Terus gangguan tidur yang jangan sampai diremehkan, itu bahaya banget. Yes. Oke. Gitu. Jadi sobat Tanya Ahui, kalian jangan lupa yang belum tidur buru-buru tidur. Coba jam tidurnya diatur. Bagaimanapun di-manage. tetap harus istirahat. Walaupun seringkali kita enggak kok, gue masih oke, gue masih fit. Kita nggak pernah tahu. Yes, gitu. betul. Jadi minimal kita 7 jam lah ya Ci ya. Ya 7-8 7-8 jam. jam ya tidur. Curi-curi atau enggak kalau bisa 5 jam. Tapi satu yang penting adalah deep sleep. Deep sleep, betul. Jadi saat kamu tidurnya kebangun-bangun, itu bukan deep sleep. Itu kamu nggak bisa dapat kualitas tidur yang baik. Makanya sering banget kalau di negara barat ya, kalau orang bule itu paling penting adalah nap. Take nap gitu. Walaupun beberapa, karena saat kamu take nap dikit aja, nggak sampai 1 jam. Coba deh kalau di kantor ya, misalnya kayak lagi ngantuk banget. Kamu tidur 10 menit, langsung bangun seger lagi. Nah, ya. itu dia yang dinamakan deep sleep. Nah, orang sekarang itu jarang banget gitu. Kalau aku tanyain kamu tidur banyak, tapi deep sleep nggak? Enggak, kebangun-bangun. Susah banget ya. Betul. Bisa deep sleep itu. Karena kadang-kadang banyak banget pikiran hidup. Nah, betul. Itu mesti dibantu, memang mesti mindsetnya perlu dibenerin juga ya. Oke. Gitu. Nah, Ci, apa sih kaitannya nih ya antara kesehatan mental sama health span, Ci? Wah, ini kan lagi topik hot banget ya, mental health. Betul. Ya, Ci ya. Wah, mental health itu topik yang lagi satu, sering banget orang mengeluh stres. Kedua, sering banget orang mengeluh GERD. Kalau boleh diselidikin ya, boleh di research, sumbernya itu pasti dari rata-rata itu dari pencernaan. Gitu. Jadi orang tuh stres berkepanjangan, terus cemas ya. Sekarang banyak banget anxiety. Orang di mana-mana, aduh gue anxiety nih, panik attack segala macam gitu. Nah, khususnya anak-anak sekarang itu kan sering banget kan stres. Karena apa ya, kayak daya tahan mereka itu kurang. Karena stres itu seperti tidur tadi, itu berhubungan banget dengan imunitas. Saat kamu kurang tidur, imunitas bisa turun, menyebabkan stres karena banyak pikiran, larinya ke GERD gitu. Nah, itu dia yang mental health itu di situ gitu, cemas, galau, nggak bisa pilih sesuatu, harus tanya orang, ya kan? Nah, itu yang kadang kalau kita orang yang satset ya, ayo dong, masa nggak bisa sih? Tahu nggak? Gitu. Itu doang. Nah, itu gitu sebetulnya bukannya dia nggak cepet gitu loh, tapi karena dia cemas, dia merasa gue mau bilang ini tapi salah gak ya, bagus gak ya gitu. Jadi cemas sendiri itu jadi sebetulnya. Jadi kayak dipikirin dulu, dipikirin sampai kayaknya sebenarnya yang dia mau ucapin itu ya pasti benar juga. Nah, gitu. Cuman kayak nggak pede gitu ya. Nah, Ci, itu dia, insecurity itu pengaruh banget dari yaitu ya masalah mental, masalah mindset. Masalah mindset ya. Oke. Nah, Cici tuh tahu nggak sih apa sih kebiasaan yang terbukti memperpanjang health span, Ci? Yang memperpanjang health span ya pasti lifestyle ya. Pola makan yang bener. Kalau orang makan, kalau orang sekarang itu kan suka makan tuh ya ada ya, pernah dengar orang ngomong gini, gak apa-apa makan aja sering-sering tapi dikit. Nah, itu akan menjadi kebiasaan yang akan orang bilang gini, aduh mulut gua nggak bisa diem nih gitu. Dulu sebelum bertobat untuk hidup sehat, aku tuh selalu ngomong gini, iya karena kalau nggak ngunyah mata aku tuh nggak melek gitu. Padahal itu cuma jadi harus ngunyah gitu. Ya? Betul. Jadi padahal itu tuh yang
itu ya, gaya hidup, pola makan itu yang berpengaruh banget sama kesehatan, penyakit apapun itu gitu, pola makan. Terus olahraga itu mesti dulu tuh kayak maksa banget, padahal kamu tuh punya fasilitas istilahnya ya, taman sekarang udah banyak. Yes. Sekitar rumah juga bisa, mau keliling meja makan juga bisa. Mau jalan di GBK. Mau jalan di GBK, sekarang fasilitasnya tuh banyak banget di seluruh GBK itu ya. Jadi memang olahraga ada apa sih, kita tuh harus bergerak gitu. Jangan orang bilang tuh mager, karena kalau saat tubuh kita nggak gerak, kayak dia tuh akan tetap kaku aja gitu loh. Kalau kita udah begini ya begini aja. Kalau kita nggak pernah angkat berat, kita nggak akan bisa mengangkat yang berat-berat gitu. Kalau kita nggak coba. Karena kita tidak dilatih ya masalahnya untuk bisa bergerak gitu. Betul, ya. itu nggak bergerak sendiri. Jadi memang harus dilatih. Terus juga ya itu tadi, tidur. Kualitas tidur itu harus punya kualitas tidur yang baik gitu. Kalau memang nggak baik ya kalian mesti coba ya, selain mindset mungkin ruangannya, mungkin udara di dalam ruangannya. Nah itu berpengaruh banget gitu. Jadi bisa dibantu dengan hal-hal lain selain bukan hal lain, maksudnya menenangkan pikiran gitu. Mungkin bisa meditasi gitu. Banyak banget sih yang bisa dilakuin sebetulnya. Bisa di-spill nggak tuh, Ci? Apa tuh? Gimana cara Cici olahraganya, tadi gaya makannya, terus harus kayak gimana sih, Ci? Nah, dulu itu aku itu sebetulnya seneng olahraga di lihat YouTube. Oh, Jadi memaksakan diri walaupun cuma 10 menit, 15 menit gitu ya. Aku pernah share ke teman-teman aku tuh apa yang aku lihat gitu. Karena gerakannya tuh sebetulnya nggak susah, cuman satu, nggak boleh males gitu aja. Nah, terus yang belakang-belakangan sadar diri adalah jalan kaki. Olahraga yang sebetulnya gratis. Nggak pakai biaya ya, Ci? Nggak pakai biaya. Kalau ke Pilates mesti bayar. Kalau nggak mau mahal ya gitu. Cuman kalau memang ada dananya kenapa enggak gitu. Betul. Tinggal pasang earphone, setel lagu yang enak, nggak tahu tiba-tiba, udah 8.000 ya, udah 10.000 langkah ya gitu. Nah seperti itu. Jadi memang itu yang aku lakuin. Terus malam juga kurangin pemakaian gadget kalau udah mau tidur gitu. Tapi kalau memang harus terpaksa bales orang, biasanya aku habis bales, aku airplane mode. Lalu ya ini, kalau aku pakainya essential oil karena aroma itu membantu menenangkan. Gitu. Jadi aroma itu kan ada di memori ya. Kayak orang masuk ke suatu tempat tuh, misalnya tempat pijet. Aromanya itu nyium baunya aja tuh karena dari kecil atau kita pernah cium itu tersimpan di memori. Jadi aduh udah enak ya, kayaknya belum dipijat aja tuh badannya udah enak gitu. Jadi itu. Apa sih gitu. nih, Ci, doTERRA ini? Boleh diceritain nggak, Ci? Produknya itu seperti apa? Oke. Jadi doTERRA itu adalah produk natural, pure alami yang konsennya memang kita ke wellness gitu. Jadi aku pakai khususnya untuk aroma-aroma ya. Dia untuk cuma hanya oil aja atau ada produk lainnya, Ci? Banyak banget. Oh, banyak banget. Banyak banget. Jadi memang orang itu kalau pertama-tama kenapa aku kasih oil kayak gini nih, ketemu Ahoy kan, kalau aku kasih sesuatu yang aromanya enak, Ahoy akan aduh enak ya, seger ya, ngomongnya jadi enak gitu. Jadi membangun moodnya tuh lebih enak gitu. Banget. Nah aku memang udah kira-kira hampir 10 tahun ini beralih ke yang natural. Gitu. Jadi buat teman-teman sekarang ini kita tuh harus pilih-pilih lah barang-barang, produk-produk yang alami. Apapun itu selama alami ya dilihat lagi ingredients-nya, komponennya, komposisinya tuh isinya apa aja ya, Cini ya. Betul. Gitu. Itu jadi yang harus kita aware ya. Kita nggak salah investasi gitu ya. Betul. Oke, nah Ci, bagaimana sih menurut Cici peran nutrisi, olahraga, dan tidur dalam menjaga health span-nya? Bisa tetap terjaga gitu, Ci? Ya itu tadi pemilihan makan yang benar, gerak, terus tidur cukup gitu ya. Jadi kalau kita melakukan hal-hal itu secara berkala, itu akan membantu kita untuk lebih sehat, dalam arti mentalnya lebih terjaga, fisiknya juga terjaga gitu. Jadi
juga selain hal-hal yang kita harus secara fisik terlihat, itu juga hal-hal yang seperti kembali ke komunitas gitu, punya komunitas yang positif gitu. Ya, jadi komunitas itu sih yang membangun juga membuat perubahan hidup di diri kita jadi lebih baik ya, Ci. Betul. Oke. Nah, cuman banyak orang, Ci, kadang-kadang tuh suka yang namanya rutin medical check up, Ci. Nah, tapi kan hidup nggak sehat. Jadi kadang-kadang menurut Cici tuh mana sih yang lebih penting? Mendingan dia medical check up, dia tahu dia sakit apa, atau dia udahlah gue nggak usah medical check up, gue sehat kok, gue jaga makan gitu. Betul ya, kalau suruh pilih Ahoy lebih baik mencegah apa mengobati? Kalau aku sih lebih senangnya mencegah ya. Iya, nggak keluar biaya ya. Nggak keluar biaya gitu. Kayak kemarin aku udah mulai medical check up ya gitu. Setiap ada promo medical check up langsung. Udah saatnya, udah momen-momennya, masa-masanya nih ya harus mulai ini. Aware. Mulai aware. Betul, jadi sebetulnya menjaga kualitas untuk lifestyle sehat itulah ada fondasinya. Itu dasarnya. Medical check up itu pelengkapnya. Jadi bukan jangan dibalik ya, Ci? Iya, jangan terbalik nih, jangan terbalik. Misalnya, gue medical check up untuk gue tahu, jadi gue obatin. Oke, diobatin. Setelah diobatin sembuh, kamu jaga lagi gak lifestyle-nya? Atau balik lagi gitu. Ada beberapa temanku yang besok gue mau ke dokter nih, mau ngapain, biasa bulanan. Jadi gue minggu ini mesti makan sehat. Gak capek ya? Abis itu setelah dokternya bacain bagus, balik lagi. Makan ini yuk, makan ini yuk, makan ini. Itu nggak mempengaruhi atau tidak memperbaiki. Sebetulnya itu yang dibilang itu kamuflase kayaknya. Iya, kamu survival mode aja gitu loh. Jadi yang ya gue bertahan aja di sini. Yang penting waktu diperiksa gue bagus. Gula darah gue segini normal kok. Udah gue gitu. Stop makan durian aja gitu ya. Gue stop makan durian, nanti sebulan sekali gak apa-apa gitu. Nah itu, jadi memang jangan dibalik. Jadi base-nya itu lifestyle-nya sehat, hidup sehat. Nah jadi pelengkapnya untuk meyakinkan lagi atau kamu mau lebih aware lagi, nah itu medical check up. Nah teman-teman di luaran sana yang masih kayak ngerasa medical check menjaga tubuh masih jarang-jarang olahraga, makan pun nggak benar, suka-suka gitu ya. Mulai yuk kita sama-sama jaga pola lifestyle kita sehingga kita punya lifespan-nya yang panjang gitu ya. Karena health span kita juga panjang. Nah, apa sih Ci suplemen atau kayak biohacking yang benar-benar efektif menurut Cici? Ada nggak yang Cici konsumsi? Nah suplemen itu jika digunakan dengan tepat itu pengaruh banget ya. Jadi kalau aku yang udah pasti itu kolagen. Untuk tetap kolagen itu bukan biar untuk tetap kenyal ya. Kolagen itu bukan cuman hanya orang kan berpikir kolagen itu untuk kecantikan ya. Enggak, sebetulnya kolagen itu yang bagus, yang tepat itu bisa buat persendian. Jadi karena tadi bilang mau health span-nya panjang itu kan berarti harus aktif ya. Jangan sebentar-bentar aduh sakit pinggang, aduh kena back pain gitu. Nah, jadi aku konsumsi kolagen. Terus vitamin seperti vitamin D, omega penting banget gitu ya. Nah, itu kamu pilih yang tepat, sesuai kebutuhan dan minumnya itu harus tepat. Jadi memang kadang orang main minum aja deh, walaupun gue juga kadang gitu ya. Kadang lupa minum nih, langsung diminum semua. It's okay gitu. Cuman kalau kamu bisa rutinnya itu tepat, itu akan pengaruh banget ke istilahnya apa yang dibutuhin tubuh lah gitu. No, itu pengaruh banget. Terus tadi ngomong tentang biohacking itu kayaknya kita udah mulai ya Huy, aku udah mulai belajar ya intermittent fasting. Pertama orang bilang gini, memang bisa kurus. Kalau aku bukan buat kurus, sebetulnya buat sehat. Jadi memang tubuh itu kan harus ada istirahatnya gitu. Jadi ada jendela makannya, ada jendela istirahatnya untuk apa? Ya itu tadi kalau kamu nggak istirahat, sel tubuh itu nggak diproduksi ulang, nggak regenerasi. Jadi dia gitu. bekerja terus untuk tubuh kita gitu. Jadi nggak baik buat pada saat kita mau istirahat si kinerja lambungnya terus-terusan ya bekerja dengan kasian ya gitu. Kan? Terus ya seperti Awi bilang tadi bisa pakai device.
bisa tahu tuh dia harus minum, harus tidur, harus olahraganya gimana gitu. Itu sebetulnya bisa membantu banget gitu. Jadi kayak kita terbiasa untuk habit untuk liatin nih kita tuh udah minumnya udah banyak apa belum, udah 2 liter belum gitu sesuai berat badan, sesuai apa gitu. Sesuai semuanya gitu. Yang berlebih itu juga nggak baik kan ya, Ci ya? Ya, betul. Oke. Nah, Ci, kalau kita bisa memperpanjang health span, apa artinya kayak menunda penuaan? Itu menunda banget ya, menunda banget. Jadi kalau kamu sehat, nggak banyak pikiran istilahnya ya. Sebetulnya pikiran nggak banyak, cuman banyak yang dipikirin. Nah itu kita bisa membatasi apa enggak gitu. Kita bisa pilih-pilih apa enggak, mana yang lebih penting harus dipikirin, mana yang enggak gitu. Mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas ya, Ci ya. Betul. Jadi itu menunda gitu, kayak kalau kamu hidupnya istilahnya udah seimbang, udah kalem, udah bisa memisahkan. Kalem itu bukan berarti ngomongnya soft spoken gitu, bukan ya. Jadi udah calm down. Jadi ada yang bikin kesel nggak langsung marah. Itu tuh ngaruh banget. Kita sayang banget sama yang namanya jaga emosi dan kerutan ya gitu. Jadi untuk masalah kerutan, untuk tadi persendian gitu ya, itu tuh penting banget. Jadi yang concern aku tuh saat-saat ini tuh lebih ke fisik lebih kuat. Dan muka itu lebih apa ya, lebih glowing, lebih orang bilang itu auranya itu kan keluar dari dalam. Apa yang dari hati itu kan keluar gitu. Nah itu dia, itu yang harus dijaga gitu. Jadi sehatnya itu bukan secara fisik aja juga, tapi mental. Wow, keren banget ya Cineng ya, gila. Oke, nah apakah memperpanjang health span itu adalah hak semua orang, Ci? Atau privilege hanya untuk orang kaya, atau orang yang punya uang? Ya, sebetulnya, sejujurnya itu hak semua orang. Nggak mesti kaya dulu, punya duit dulu bisa makan sehat, nggak mesti, gitu. Makan sehat apa sih sebetulnya? Kamu tuh informasi itu sekarang dari sosial media segala macam banyak ya. Aku tuh suka banget follow orang-orang yang bikin, yang hacking itu makan sehat, makan murah gitu ya. Itu bisa diakalin gitu loh. Kayak misalnya, kayak sekarang sebetulnya, bisa gak makan telur dadar apa segala macam? Bisa, kurangin aja minyaknya. Sebetulnya itu kan murah, malah lebih irit ya. Irit minyaknya lebih murah gitu. Nah sebetulnya itu buat semua orang gitu. Cuman kalau memang kamu lebih mampu finansial, ya itu tadi, kamu bisa ikut olahraga yang berstatus. Padel, pilates, yoga, retret, apapun itu bisa gitu. Cuman buat aku semua orang itu bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Kayak tadi jalan kaki gratis kan? Turun naik busway aja, tangga busway itu gratis. turun naik tangga rumah guys. Iya betul. Kalau nggak ada tangga rumah ya udah tangga busway. tangga MRT lebih tinggi tuh. Tangga MRT gitu. Oke, nah Ci, sekarang ini kan teknologi AI itu lagi booming banget ya, ChatGPT. Betul. Terus banyaklah teman-temannya dari ChatGPT nih. Menurut Cici, bagaimana sih perannya teknologi dan AI dalam memantau dan memperbaiki health span Ci? Jadi dia bisa aja kan tanya sama ChatGPT. Betul. Nah sekarang tuh aku baru tahu loh, orang bilang gini, kamu makan ini, coba deh tanya ChatGPT berapa kalorinya. Terus terang, belum pernah tuh. Gue belum pernah melakukan itu ya, cuma amazed aja, ternyata bisa ya gitu ya. Nah kalau aku sih, ya itu ya, kalau misalnya bisa punya smartwatch gitu kan, ya itu bisa tadi mengontrol segala macamnya. Aku dulu pakai, sekarang enggak. Sekarang lebih kesadaran aja, oh iya jalannya udah 30 menit, jalannya udah 45 menit gitu. Kesadaran seperti itu. Aja. Itu kalau punya itu akan bagus banget gitu ya, karena kan setiap olahraga kamu bisa sesuaikan, bisa juga detak jantung, heart rate. Kalau nggak bisa ngitung sendiri kan pakai smartwatch itu kan ada segala macam gitu ya. Terus AI itu ya itu tadi membantu. Kadang kalau orang bisa tulis katanya di ChatGPT usia kamu, golongan darah segala macam, dia bisa bacain. Tapi apakah itu benar? Itu kembali ke kepercayaan masing-masing.
aplikasi kesehatan banyak banget. Banyak. Ya, banyak banget. Banyak Terus banget. telemedicine gampang banget. Kalau Iya, kamu sakit nggak usah ke sakit, dokter, flu. tinggal halo dok. Dok. Ini saya mesti minum apa ya, mesti gimana ya, gitu Siapa segala tahu macam. nanti Halodoc mau masuk iklan di Tanya Aku ya, Ci? Iya Ya. betul. Karena terus terang udah berapa puluh tahun ini boleh tanya keluarga aku orang yang jarang banget ke dokter. Bukan nggak ke dokter ya, saya ke dokter kalau saya benar-benar sakit dan butuh obat, saya akan ke dokter. Tapi Oke. selama saya bisa Selagi bisa menangani dengan yang lain, misalnya oh iya makannya mungkin harus lebih sehat, pakai esensial, pakai apa, itu aku berusaha sendiri. Ya. Tapi memang dengan teknologi Halodoc ini hal-hal seperti itu tuh gampang banget gitu Ya tentunya loh, teman-teman dipermudah. kalau misalnya di luar sana mungkin ada orang yang sok tahu ya, istilahnya kata dia harusnya sudah harus minum obat darah tinggi. Oh, dia tanya sama temannya, lu minum obat apa? Berapa dosisnya gitu? Itu jangan ya teman-teman. Jadi kalau yang Cina yang lakukan ini ya tetap konsultasi dengan dokter, cuma harus tidak datang ke dokternya langsung. Karena kadang bukan mengirit ya, ada hal-hal yang urgent yang nggak bisa pergi sekarang nih gitu. Tapi udah sakit banget nih gitu, jadi tinggal telepon aja gitu. Jadi jangan jadi dokter sendiri gitu. Betul. Buat diri sendiri. Betul. Nah, bagaimana sih cara Cici untuk mengevaluasi apakah saat ini kita itu hidup di health span atau hanya survival mode, Ci? Nah, tadi yang aku bilang ya, ada orang yang check up dulu, terus tahu sakitnya, diobatin, maintain semua, abis itu udah oke, hasilnya begitu lagi. Nah, itu menurut aku itu survival. Iya kan. Nah kalau aku, kenapa kalau aku bilang aku lebih ke health span, karena kita lebih energik. Ya kan, orang lihat kita nggak capek, dalam arti itu nggak capek itu bukan abis olahraga terus kamu meeting, kamu apa. Buat aku itu cuman kayak kegiatan, schedule. Tapi untuk dilihat kamu sehat itu adalah kamu pun punya energi. Saat kamu ngomong, kerjaan kamu oke, saat kamu olahraga kamu harus olahraga, saat kamu meeting kamu konsen dengan apa segala macam pekerjaan. Nah buat aku itu yang dinamakan health. Nggak cepet sakit, kita itu juga perlu health. membagi prioritas kita, time schedule kita dalam satu minggu, ada yang kita slot untuk kita punya activity sport gitu ya. Betul. Jadi memang yang tadi aku bilang dilihat health span itu yaitu kamu energik, bisa melakukan kegiatan bukan banyak ya, tapi berkualitas, bermakna gitu. Banyak terus nggak berkualitas juga percuma. Terus bebas dari nyeri kronis, bentar-bentar sakit pinggang, bentar-bentar kesleo, bentar-bentar apa gitu. Terus mentalnya tuh seimbang. Nggak cemas, nggak yang terus-terusan negatif gitu ya. Jadi orang itu akan lihat gitu bahwa kamu itu sebetulnya memang sehat atau kamu hanya pengen aktif aja gitu loh. Itu beda banget gitu. Jadi bisa kita lihat, makanya makin kesini kenapa orang sadar hidup sehat, seringkali orang bilang ya, apalagi orang-orang sekarang yang baru menikah gini, iya gue mau hidup sehat karena kan gue mau lihat anak gue sampai married, sampai punya cucu. Nah itu health span-nya harus dijaga. Health span-nya harus bukan dijaga. lifespan-nya yang harus diperpanjang gitu. Mau lifespan-nya diperpanjang tapi health span yang nggak dijaga juga nyusahin keluarga kan ya. Bener banget. Oke, Cineng. Nah, ada nggak sih indikator atau tes medis yang bisa menunjukkan seberapa panjang health span kita? Nah, aku juga kemarin research nih ya. Ternyata di dunia kedokteran yang udah canggih gitu, zaman yang semakin canggih itu ada beberapa nih. Dia bisa biological age. Jadi DNA-nya tuh dites gitu ya, seberapa lama kamu bisa gitu. Terus ada lagi yang namanya VO2 max, jadi kapasitas jantung, kebugaran, itu akan bertahan istilahnya berapa lama gitu. Pemeriksaan metabolik kayak gula darah segala macam itu yang harus kita cek rutin ya. Terus ada lagi function test, kan kita kalau ke terapi itu coba genggam bola, apa segala macam gitu ya. Semua itu membantu sih. Gitu, berfungsi.
Tapi itu untuk secara biologis ya. Seperti tadi aku bilang, mental itu akan mempengaruhi biologis. Jadi yang dites sebetulnya bukan hanya fisiknya aja, tapi mentalnya juga harus dites gitu. Ya. Oke. Nah, Ci, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman di Tanya Ahli, buat mereka tuh bisa menjaga lifespan dan sehingga bisa health span-nya juga baik gitu, Ci? Baik ya. Nah, buat yang pemula lah, Ci. Kan ya kita mulai dari bawah lah ya. Nah, mungkin tips buat Cici dari Cici apa nih? Jadi buat aku sehat itu penting. Mencegah daripada mengobati itu penting banget. Yang lebih penting adalah kamu pilih produk itu yang tepat, yang sesuai. Khususnya para wanita ya. Wanita itu kan perawatannya skincare-nya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah itu kalian setahu aku gitu ya, banyak itu menggunakan bahan kimia. Nah itu khususnya buat wanita, ya pria juga bisa sih gitu. Cuman buat wanita itu sangat merusak hormon. Nah, sedangkan itu kan yang mau dihindarin. Jadi pilih produk yang tepat. Kalau bisa sebisa mungkin pilih produk yang alami. Kayak zaman dulu kan sebetulnya kan mama-mama kita, nenek-nenek kita kan minumnya herbal segala macam gitu ya. Tapi dengan asam, dengan yang tepat. Betul, itu dia dasarnya yang murah meriah. Bisa bikin air jahe sendiri, bisa bikin kunyit asam sendiri gitu. Itu yang paling bagus. Jadi memang bahan-bahan alami ini menggantikan nggak chemical? Istilahnya gini ya, udah 30-puluhan tahun dengan chemical terus minum yang alami terus hilang gitu. Enggak. Tapi dia menggantikan, dia menyingkirkan. Prosesnya tuh seperti itu. Dikikis dikit demi sedikit ya, dikikis gitu. Jadi pilih produk yang tepat, olahraga yang tepat, waktu yang tepat, karena yang mengenal kamu bisa sehat, kamu bisa kembali untuk sehat itu diri kamu sendiri. Gitu. Jadi kalau aku tuh sekarang tuh punya semboyannya itu taking care of yourself or later doctor or medicine will. Jadi jaga kesehatan kita dari sekarang atau suatu hari nanti dokter atau tenaga medis atau obat-obatan yang akan jaga kamu. Itu aja sih pesennya. Thank you salam banget sehat ya, salam sehat. Jadi teman-teman Tanya Ahli, hidup itu panjang, belum tentu hidup itu sehat. Yes. Tapi dengan keputusan kecil setiap hari kita bisa mengubah arah hidup kita. Jadi coba dengarkan sinyal tubuh kita yang ada saat ini yang kita diberikan oleh Tuhan. Yuk mulai invest kesehatan bukan hanya untuk panjang umur, tapi untuk hidup yang berkualitas. Oke, sekian edisi khusus bersama Cineng dan tim dari doTERRA. Sampai jumpa.